Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas tentang sang penakluk dunia, jejak berdarah Alexander Agung. Kisah nyata tentang ambisi, kejayaan, dan kehancuran dari salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah dunia. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Pada suatu masa, di tanah Makedonia yang keras dan berbatu, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Alexander, putra Raja Philips, Raja kedua, dan Ratu Olympias. Ia lahir di kota kecil Pella pada tahun 356 sebelum Masehi. Seorang pangeran muda yang darahnya mengalir antara ketegasan seorang prajurit dan ambisi seorang dewi. Sejak kecil, Alexander sudah ditanamkan rasa bahwa dirinya bukan manusia biasa, melainkan keturunan langsung dari para dewa Yunani. Ibunya, Olympias, sering berbisik di telinganya bahwa ayah sejatinya adalah Zeus, sang dewa petir. Dari sanalah lahir keyakinan gila yang akan menuntunnya menaklukkan dunia. Ketika Alexander berusia 13 tahun, ayahnya memanggil Aristoteles, filsuf terbesar Yunani, untuk menjadikannya guru. Dari Aristoteles, Alexander belajar filsafat, strategi, sains, dan seni berbicara. Namun lebih dari itu, ia belajar cara memahami manusia. Karena untuk menaklukkan dunia, ia harus lebih menaklukkan hati dan pikiran orang-orangnya. Di bawah bimbingan sang filsuf, Alexander menyerap ajaran tentang kebesaran akal dan kekuatan tekad. Ia membaca Iliad karya Homer berulang kali, mengidolakan tokoh Achilles, sang pahlawan yang tak terkalahkan. Dan seperti Achilles, Alexander bersumpah untuk mencapai keabadian. Bukan dalam umur panjang, tapi dalam kejayaan yang tak akan pernah dilupakan. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ketika Alexander baru berusia 20 tahun, ayahnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri saat pernikahan putrinya. Banyak yang menduga pembunuhan itu adalah bagian dari konspirasi istana. Bahkan beberapa menuduh ibunya, Olympias, terlibat. Namun tak ada waktu untuk berduka. Alexander segera naik tahta dan dunia memandangnya sebagai anak muda tanpa pengalaman. Namun mereka salah. Dengan kecerdikan luar biasa, Alexander langsung menghancurkan pemberontakan di Yunani, menaklukkan kota Tebes, dan menghukumnya dengan kejam, membunuh ribuan orang, dan menjual sisanya sebagai budak. Pesan yang ia kirim pun ke dunia sangat jelas. Siapapun yang akan menentangku akan kulenyapkan. Setelah mengamankan Yunani, Alexander menatap ke timur, ke Kekaisaran Persia, kerajaan terbesar dan terkaya di dunia saat itu. Dengan pasukan sekitar 40.000 prajurit, ia menyeberangi Laut Aegea pada tahun 334 sebelum Masehi dan memulai kampanye terbesar dalam sejarah manusia. Pertempuran pertama terjadi di Granikos, di mana pasukan Persia dikalahkan dengan taktik berani. Namun ujian sejati datang di Issus 333 sebelum Masehi, ketika ia berhadapan langsung dengan Raja Darius yang ketiga, penguasa Persia. Dalam pertempuran sengit itu, Alexander memimpin langsung barisan depan. Pedangnya menebas, kudanya Basep halus meringkik di antara panah dan tombak. Ia menembus barisan musuh dan hampir membunuh Darius sendiri, yang melarikan diri meninggalkan istri dan anak-anaknya. Setelah kemenangan itu, Alexander memperlakukan keluarga Darius dengan kehormatan dan kasih sayang, memperlihatkan sisi kemanusiaan yang jarang dimiliki penakluk. Tetapi dunia tahu, di balik kelembutan itu mengalir darah dingin. Seorang raja ingin menjadi dewa. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander menaklukkan Mesir tanpa perlawanan berarti. Rakyat Mesir yang membenci kekuasaan Persia menyambutnya sebagai pembebas.
bahkan menyebutnya anak dewa matahari. Dan di sanalah ia mendirikan kota Alexandria yang kelak menjadi pusat pengetahuan dunia kuno. Namun peristiwa yang paling aneh terjadi ketika Alexander mengunjungi kuil Amun di Siwa Oasis. Pendeta kuil menyapanya dengan kata-kata, "Salam, putra Amun, sang dewa besar." Sejak saat itu, Alexander benar-benar percaya bahwa dirinya adalah makhluk setengah dewa, manusia pilihan yang ditakdirkan memerintah seluruh dunia. Pada tahun 331 sebelum Masehi, Alexander dan Darius kembali berhadapan dalam pertempuran Gaugamela, salah satu pertempuran paling monumental dalam sejarah. Darius membawa lebih dari 200.000 pasukan dengan kereta perang dan gajah tempur. Alexander hanya memiliki 47.000 orang. Tapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, strategi dan keyakinan mutlak. Dengan formasi dan taktik yang cerdik, Alexander berhasil memecah barisan musuh dan menembus langsung ke tengah pasukan Persia. Darius sekali lagi melarikan diri, dan kali ini kekaisaran Persia runtuh untuk selamanya. Alexander menaklukkan Babilonia, Susa, dan Persepolis, kota suci di Persia. Di Persepolis, istana megah Darius dibakar. Sebagian mengatakan Alexander melakukannya sebagai balas dendam atas invasi Persia ke Yunani seabad sebelumnya. Namun bagi sebagian sejarawan, pembakaran itu simbol bahwa Alexander kini adalah penguasa sejati dunia timur. Setelah menguasai Persia, Alexander tidak berhenti. Ia menatap lebih jauh dari ke timur, menuju India, tanah misterius yang disebut-sebut kaya akan emas dan keajaiban. Di sana, ia menghadapi Raja Porus dalam pertempuran Sungai Hydaspes. Pertempuran berlangsung sangat sengit di tengah hujan badai, dan untuk pertama kalinya Alexander melihat gajah perang, binatang yang menakutkan bahkan bagi pasukan veteran Makedonia. Namun ia tetap menang. Ketika Porus ditangkap, Alexander langsung bertanya, "Bagaimana engkau ingin diperlakukan?" Dan Porus menjawab, "Sebagai seorang raja." Alexander pun tersenyum dan berkata, "Maka kau akan mendapatkan perlakuan seorang raja." Ia mengembalikan tahta Porus dan menjadikannya sekutu, bukti bahwa Alexander tahu kapan harus menaklukkannya dan kapan harus memerintah dengan kebesaran hati. Namun di balik semua kemenangannya, lelah dan kesepian mulai menggerogoti jiwanya. Pasukannya kelelahan, banyak yang tewas, dan sebagian besar ingin pulang. Alexander terus memaksa maju. Namun di sungai Hephasis, tentaranya menolak melanjutkan perjalanan. Dan ia akhirnya kembali ke Babilonia. Namun hatinya tidak pernah damai. Pada usia 32 tahun, pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander jatuh sakit dan meninggal secara misterius. Sebagian orang mengatakan karena demam, sebagian mengatakan diracun, dan sebagian lagi percaya para dewa sendiri memanggilnya pulang. Ketika ia meninggal, dunia bergetar. Tak ada yang tahu kemana jasadnya dibawa. Makamnya tak pernah ditemukan hingga kini. Kekaisarannya segera hancur, diperebutkan oleh jenderal-jenderalnya yang haus kekuasaan. Namun, legenda Alexander tidak pernah mati. Ia dikenang sebagai penakluk terbesar sepanjang masa, yang menaklukkan dunia dalam waktu singkat, namun gagal menaklukkan dirinya sendiri. Alexander Agung bukan hanya raja perang, tapi juga penyebar kebudayaan. Dimanapun ia pergi, ia menyebarkan bahasa Yunani, seni, dan filsafat, melahirkan zaman Helenistik, era di mana ilmu pengetahuan dan kebudayaan berkembang pesat. Bagi dunia barat, ia adalah simbol ambisi dan kejayaan manusia. Bagi dunia timur, ia adalah sang penyerbu dari barat yang membawa kehancuran. Namun bagi sejarah, ia adalah bayangan abadi yang melampaui waktu. Aku tidak takut pada siapapun raja, kecuali pada dunia yang tak lagi tersisa untuk kutaklukkan. Alexander Agung.
Nah, itulah geng cerita tentang sang penakluk dunia, jejak berdarah Alexander Agung. Kisah nyata yang penuh ambisi dan kejayaan, dan penuh sejarah. Nah, semoga kalian suka dengan cerita ini, dan terima kasih.